Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa umum pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat ya. Bagi Bapak Ibu yang kurang sehat, ya kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saya harap kita sudah ada di tempat kita masing-masing. Kita sudah menyiapkan hati, siapkan diri kita untuk berdoa pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti ibadah doa malam hari ini mulai dari pertama sampai selesai nanti. Ada 4 diaken kita atau 3 diaken kita bersama saya untuk membawa kita di dalam doa. Baik, mari kita membaca satu bagian dari ayat firman Tuhan dulu yang menjadi dasar doa kita malam hari ini. Saya akan membaca dari Mazmur 37 ayat 39 yang berkata demikian. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudara, di sini ada 2 kebenaran yang menarik ya. Yang pertama, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ini bicara bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Tuhan juga adalah penyelamat kita. Karena itu kita nggak usah khawatir ya. Kayak rumah kita kalau kebakaran kita langsung calling bagian pemadam kebakaran gitu ya. Tapi bagian keselamatan jiwa itu tidak ada satupun institusi di dunia ini yang bisa segera datang untuk menyelamatkan kita ya. Tapi cuma ada satu, Alkitab bersaksi, Tuhan adalah yang menyelamatkan orang-orang benar itu. Karena itu jadilah orang benar dan engkau akan diselamatkan. Yang kedua, ia adalah tempat perlindungan bagi mereka. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar selamatkan lalu biarkan. Tidak, Tuhan selamatkan, selanjutnya dia lindungi, dia menjaga, dia memelihara. Karena itu ada banyak istilah Tuhan menjadi tempat perlindungan. Dia adalah batu karang yang teguh gitu ya. Ada banyak tercatat dalam Alkitab ya. Dia juga adalah batu penjuru ya, yang sumber kekuatan, pondasi kekuatan bagi kita. Karena itu kita bersyukur, kenapa? Karena Tuhan tidak hanya selamatkan, tapi dia juga melindungi, menjaga. Dia adalah batu karang yang teguh, tempat perlindungan bagi kita. Saudara nggak perlu lari kemanapun, lari kepada batu karang itu, yaitu Yesus. Saudara, seorang penulis dari nyanyian kemenangan iman, di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 78, dia membuat satu lagu yang bernama Di Atas Yesus Karanghu. Ya, Yesus adalah karang Tuhan yang kuat bagi kita. Kita akan naikkan pujian ini, nyanyian kemenangan iman nomor 78. Kita naikkan pujian ini yang menegaskan bahwa Yesuslah batu karang yang teguh bagi kita. Kita naikkan pujian ini. Sandaranku tidak yang lain melainkan darah domba-Hu. Naf amalku pun seperti kain yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus karangku aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. 2. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus karangku aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. Musik saja. Yang ketiga, janjimu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendakmu mau selamatkan, oh itu yang ku haraplah.
kita naikkan pujian bait yang terakhir. Setelah ini akan dipimpin oleh Diaken Piska untuk memimpin kita di dalam doa. Dan naikkan pujian yang terakhir. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita yang pertama. Kita akan berdoa untuk gereja kita, GP Kris Kelapa Gading, termasuk Komisi Sekolah Minggu, Komisi Pemuda, Remaja, dan juga umum. Kita doakan ibadah umum yang dilaksanakan oleh gereja kita secara online, dan kita doakan juga untuk setiap orang tua yang sedang bekerja di tengah pandemi, berusaha ataupun berbisnis, yang bergumul dengan kesehatan, dan juga setiap anak-anak yang sekolah di tengah-tengah pandemi. Kita berdoa juga untuk pertumbuhan iman setiap jemaat dan setiap pergumulan-pergumulan yang ada di setiap keluarga jemaat kita. Terlebih khusus kita juga mengingat TPI Kaltara kita. Kita akan bersama-sama mendoakan TPI kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau senantiasa mendengarkan setiap seru doa kami. Ya Tuhan, kami memohon padamu. Terlebih kami mengucap syukur ya Tuhan untuk gereja GP Kris Kelapa Gading yang masih eksis sampai sekarang ini. Kami setiap jemaat-Mu mengucap syukur untuk komisi-komisi yang boleh terbentuk di gereja kami. Ada komisi sekolah minggu, dari anak-anak yang masih balita, batita, hingga anak yang tunas remaja. Tuhan, biarlah semenjak mereka kecil, mereka boleh mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang diajarkan oleh setiap guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan pakai pemberitaan Injil ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemuda, komisi pemuda kami yang telah terbentuk. Tuhan satukan hati mereka, setiap para pengurus, setiap anggota pemuda yang ada. Engkau semakin tumbuhkan iman mereka. Di masa muda mereka, mereka terus percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami. Kami teringat orang tua kami yang mungkin sekarang sedang bergumul dengan kesehatan di masa tua mereka. Tuhan, Engkau kiranya menjamah, Engkau kiranya memulihkan setiap orang tua kami yang mungkin sedang sakit. Kami serahkan ya Tuhan masa-masa tua mereka, masa-masa indah mereka, senantiasa berharap pada Tuhan, senantiasa semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap orang tua yang sedang bekerja di tengah pandemi, apapun yang menjadi pergumulan dan pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka yang sedang dirintis. Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan, Engkau memberkati setiap pergumulan jemaat kami ini. Kami serahkan juga Tuhan untuk setiap anak-anak yang sedang bersekolah online di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kepintaran setiap anak-anak kami ini. Kami serahkan ya Tuhan, anak-anak kami boleh dapat bertumbuh, mereka boleh diberikan hikmat, kepintaran daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ibadah online yang ada, yang dilakukan oleh gereja kami, setiap aktivis yang terlibat dalam perekaman ibadah-ibadah online. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui sarana online ini.
kami boleh menjamah setiap jiwa-jiwa baru juga ya Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat boleh semakin bertumbuh dalam iman, semakin mengenal Tuhan, semakin kuat menghadapi setiap tantangan rintangan yang ada sekarang ini. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk TPI Kaltara. Kami mau menyerahkan pos PI yang baru dirintis ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hamba Tuhan yang boleh dipilih untuk melayani di sana. Tuhan memberkati setiap pengurus, aktivis yang terlibat dalam pelayanan di sana. Tuhan pakai setiap mereka menjadi alat Tuhan, boleh memenangkan begitu banyak jiwa di Kaltara nantinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bekerja untuk gereja kami. Terlebih ya Tuhan, biarlah setiap kami menjadi gereja-Mu, pribadi kami yang menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan untuk gereja kami GP Kris Kapagading. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan doa syafaat kita untuk pokok doa yang kedua. Kita akan berdoa untuk Sinode GP Kris Indonesia. Ada Klasis Bangka, Klasis Belitung, Klasis Jata, dan Klasis Jatim dan Bali. Kita doakan 31 gereja GP Kris di seluruh Indonesia ini, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap minggunya, baik secara offline maupun online. Para diaken dan seluruh jemaat yang diperkirakan jumlah mencapai 6.000 anggota jemaat se-Indonesia. Kita berdoa untuk agenda kerja tahunan Majelis Sinode tanggal 26-27 Oktober 2020 ini. Ada evaluasi dan penyusunan program baru. Dan tahun depan ada satu program sidang raya yang ke-26 pada bulan Agustus 2021 mendatang. Kita berdoa supaya seluruh pekerjaan Tuhan dalam Gereja Persekutuan Kristen se-Indonesia ini boleh tetap berkarya dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjangkau banyak jiwa, dan tentunya menyebarkan suatu kabar baik tentang Kristus. Dialah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami juga membawa doa syafaat untuk Gereja Persekutuan Kristen se-Indonesia. Ada 31 gereja dalam setiap klasis. Kami percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu besar tidak dapat kami jalani sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu malam hari ini kami berdoa membawa seluruh hamba-hamba Tuhan, membawa para diaken dan aktivis yang selalu melayani setiap minggunya, baik lewat ibadah online maupun offline. Kami akan percaya Tuhan, Engkau menyertai pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Engkau tetap memberkati seluruh hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sekalipun dibatasi oleh masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Injil keselamatan tetap diberitakan. Pengharapan itu pasti ada dalam Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat-Mu. Ada kurang lebih 6.000 jemaat di seluruh Indonesia yang bernaung dalam Gereja Persekutuan Kristen ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun situasi mereka hari-hari ini, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan iman. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberi perlindungan. Dan Tuhan tahu pertolongan yang dibutuhkan bagi setiap pergumulan dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh agenda kerja Sinode. Apapun pekerjaan Tuhan yang direncanakan, kami percaya dikerjakan dengan niat tulus di hadapan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, sehingga pekerjaan Tuhan ini berkenan di mata Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami untuk GP Kris se-Indonesia malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pokok doa ketiga, kita doakan gereja-gereja di seluruh pelosok tanah air di Indonesia ini. Kita juga berdoa baik mereka ada di kota-kota maupun di desa-desa. Begitupun untuk yayasan-yayasan sosial Kristen, baik sekolah maupun panti-panti sosial, khususnya untuk penanaman nilai-nilai Kristiani di dalamnya.
Kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sudah ibadah baik secara offline maupun online, dan juga untuk ekonomi gereja yang terdampak. Dan kita juga berdoa secara khusus untuk gereja yang mengalami penutupan secara paksa oleh masyarakat agar ada solusi bagi gereja tersebut. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kasih dan setia Tuhan bagi setiap kami, setiap kehidupan kami yang ada sampai saat ini. Malam ini kami mau berdoa Bapa buat seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, di pelosok-pelosok, di desa-desa maupun di kota-kota. Kami berdoa di dalam masa pandemi yang saat ini mungkin sulit untuk bersekutu. Kiranya Tuhan tetap menjaga keutuhan segenap jemaat-Mu. Tuhan boleh memimpin agar segenap jemaat-Mu boleh tetap taat dan setia, agar segenap jemaat-Mu boleh selalu melihat kepada Engkau yang empunya kehidupan setiap kami. Tuhan berkati segenap gereja-gereja ini, hamba-hamba Tuhan yang boleh menggembalakan, Tuhan juga yang boleh berikan hikmat dan bijaksana sehingga boleh menggembalakan dengan baik. Tuhan pakai mereka secara luar biasa menjadi saluran berkat bagi segenap jemaat-Mu. Sertai juga Bapa buat segenap majelis, aktivis, apapun mereka yang berkegiatan melayani Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai setiap mereka, sehingga Kau juga boleh pakai mereka dengan luar biasa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat segenap yayasan Kristen dimanapun berada, baik sekolah-sekolah maupun panti-panti asuhan, panti-panti sosial dan yang lainnya. Biarlah agar segenap yayasan-yayasan ini boleh mengajarkan nilai-nilai utama kekristenan dalam segenap apapun yang mereka lakukan, sehingga melalui yayasan-yayasan sosial ini begitu banyak jiwa yang boleh diberkati. Dan Bapa, Kau juga boleh cukupkan segenap dana yang mereka butuhkan, sehingga segenap yayasan ini boleh terus bertahan, boleh terus berkembang di tengah pandemi yang sulit saat ini. Kami juga Bapa mau berdoa buat gereja-gereja yang saat ini sudah beribadah, baik secara offline maupun online. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menolong dan memimpin, sehingga segenap ibadah yang dilakukan boleh memberkati begitu banyak orang dari seluruh muka bumi ini, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di muka bumi. Kami mau serahkan sepenuhnya Bapa untuk setiap ibadah-ibadah ini. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja yang saat ini terdampak secara ekonomi. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh bekerja dalam segenap kehidupan jemaat, sehingga jemaat boleh disadarkan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan ke segenap gereja-gereja. Dan biarlah Tuhan juga yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, namun kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong dan menuntun. Engkau tidak pernah meninggalkan segenap pekerjaan-Mu. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ditutup secara paksa. Biarlah agar Tuhan yang boleh menguatkan, Tuhan yang boleh memimpin, terutama untuk segenap hamba Tuhan dan jemaat, agar mereka dikuatkan, agar ada solusi yang baik bagi gereja-gereja ini. Kami percaya Bapa bahwa ini pun pekerjaan iblis yang tidak senang Injil-Mu diberitakan. Biarlah Bapa agar Engkau turut campur tangan menolong dan memimpin. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bahan doa kita yang terakhir, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sedang bergumul dengan COVID-19. Namun sebelumnya, kita akan naikkan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 82, Berjalan serta Muhalis. Ya, kata Muhalis bicara tentang Kristus yang menjadi pemimpin, berjalan bersama Kristus pemimpin kita. Berjalan serta Muhalis nomor 82. Kita naikkan pujian ini, setelah itu kita akan berdoa yang terakhir. Berjalan serta Muhalis
iringlah kan tapaknya. Ku senang keluh pun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Wah, berjalan sertamu halis, sandarlah kan lengannya, kelak lenyap sesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Musik. Bait yang ketiga. Berjalan sertamu halis, engkau kelak ditariknya, suaranya lembut dan manis, panggil kau hai marilah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Tiga. Berjalan sertamu halis, tujulah ke surga terang, rahmatnya tetap mendiris jalanmu dan kau senang. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Pujian ini sangat indah Bapak Ibu. Jalanlah sertanya, serta Yesus, dan turutilah tapaknya, yaitu tapak kaki Yesus. Kau harus jalan bersama dia, dan Tuhan akan memimpin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena ada bangsa dan negara Indonesia, di mana kami boleh berada, di mana kami boleh berkarya dan mengabdi. Kami ada di negara ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada dalam rencana kekal Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami taruh pemerintah kami dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa pemerintah kami adalah wakil-Mu di dunia ini, di Ibu Pertiwi, di mana kami boleh dibesarkan. Biarlah Tuhan hadir dengan pimpinan Roh Kudus memimpin pemerintah kami, memberi hikmat dan bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apa saja. Biar mereka bekerja sesuai dengan panggilan mereka kepada Engkau. Tuhan berkati supaya mereka juga melakukan yang terbaik bagi rakyat kami. Berkati supaya rakyat kami pun boleh mengalami kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial yang baik. Karena itu Tuhan, Kau pimpin sertai supaya masyarakat dan rakyat Indonesia belajar menjadi dewasa dari waktu ke waktu, sehingga boleh taati pemerintah dan menghormati pemerintah. Berkati semua undang-undang yang sedang dibuat, yang hari-hari ini sedang dalam kondisi kisruh. Tuhan tolong berikan ketenangan, berikan keamanan, berikan kesejahteraan, supaya semua pihak boleh belajar dari hal ini dan belajar dewasa dalam banyak aspek. Berkati Tuhan supaya negara ini tetap aman dalam perlindungan-Mu, dan negara kami makin maju, makin berkembang di masa-masa yang akan datang. Berkati negara kami yang sedang bergumul melawan COVID-19. Memberkati menteri-menteri yang terlibat, dan juga gugus tugas TNI, Polri, dunia medis, dokter dan relawan, semua perawat dan sebagainya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, semangat yang tinggi sebagai garis terdepan melawan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para pasien, untuk keluarga-keluarga pasien, dan apapun bentuk mereka, Tuhan, Kau berkati, beri kekuatan dan kesabaran. Bagi mereka yang sudah kehilangan sanak saudara mereka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami tahu bahwa rencana Tuhan dalam menyatakan anugerah, masih ada kesempatan bagi mereka yang ada, dan Tuhan berikan mereka
penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya ekonomi bangsa negara kami tetap stabil, tetap baik. Walaupun ada goncangan-goncangan ekonomi, Tuhan dalam masanya, pada masanya Engkau akan pulihkan dengan cara Tuhan. Jika kami umat Tuhan dan jemaat Tuhan boleh berada di Indonesia, kami boleh terus berdoa bagi pemerintah dan negara ini. Biarlah kehadiran umat Tuhan di negara ini membawa berkat, membawa kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah berdoa, berkati setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu, setiap opa, setiap oma, setiap anak-anak yang berdoa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan berkat bagi mereka. Berikan kekuatan. Kami tahu bahwa cobaan, tantangan selalu ada, tapi Tuhan juga selalu ada. Yesus berjanji, ketika kami berjalan sertanya, Tuhan akan berjalan di depan kami. Dan ketika kami mengikuti tapak Yesus, maka tapak-tapak yang akan kami jalani penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami malam hari ini. Berkati semua jemaat yang telah berdoa, yang mengambil bagian di dalam doa. Kembalikan berkat damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai berdoa. Kita bersyukur karena kita sudah menyampaikan semua seruan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Nah itu teruslah setia di dalam berdoa. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah ikut berdoa pada malam hari ini. Dan doa Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Kami juga terus berharap supaya di dalam doa-doa yang akan datang kita semua kembali bersama-sama di dalam ibadah doa. Baik, itu saja ingin saya sampaikan. Sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Selamat malam.